turunlah urapan-Mu atas setiap ibadah kami. Sehingga kedatangan kami di tempat ini tidak sama seperti kami pulang. Tapi semuanya kami akan beroleh sukacita yang daripada Tuhan. Semuanya hari ini kami akan mendapat jawaban yang pasti yang datangnya dari Tuhan hari ini. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, yang berbeban berat akan dilepaskan. Dalam nama Tuhan Yesus. Karena kuasa dan hadirat-Mu turun atas ibadah kami hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Kalau Bapa dan sahabat dalam hidup kami. Haleluya. Pujilah nama-Mu. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan Yesus. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku.
walau lewati lembah. Terima kasih Tuhan, aku tak ditinggal. Syukur bagimu Yesus, kekuatan di hidupku. Sembah Kau Yesus.
yang besar, Kau Allah yang mulia, tiada seperti-Mu di hidup kami, tiada seperti-Mu di hidup kami. Banyaklah yang sudah Tuhan lakukan, banyaklah yang sudah Tuhan lakukan, banyaklah yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Bagimu-lah kemuliaan dan hormat sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Sama-sama kita bangkit berdiri, angkat kembali pujian ini. Ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Inilah kerinduan kami Bapa. Kami datang menyembah dan memuji Engkau Bapa. Terpujilah Engkau hari ini. Terpujilah Engkau Bapa sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang terkasih, Bapak Ibu yang terkasih, hari ini saya berdoa, apapun pergumulan saudara, hari ini saya berdoa kepada Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Apapun pergumulan saudara, pegang dadamu, angkat tanganmu, cucumu, anak-anakmu, dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus yang selalu melindungi, Tuhan Yesus yang selalu menyertai mereka. Jauhkan narkoba daripada mereka Bapa. Kata-kata-Mu yang berkenan di hidup mereka. Jangankan Bapa melimpah dari jalan yang lain, tapi jalan-Mu lah yang kami jalani. Bapak Ibu yang terkasih, terutama orang tua kami yang sakit hari ini, saya berdoa kepada Tuhan Yesus bahwa Engkau selalu disembuhkan, Engkau dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus, dan Roh Kudus yang selalu menyembuhkan Engkau. Anak-anak kami yang tercinta, yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apapun pergumulanmu, sekolahmu, perkuliahanmu, Allah lah yang mengatur. Tuhan Yesus lah yang menyertaimu. Ulurkanlah tangan Bapak. Tuhan Yesus Engkau sudah memberikan kepintaran buat anak-anak kami. Turut akan orang tua, turut akan nasihat orang tua ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa hari ini Tuhan. Terimalah, terima doa kami Bapak. Pimpinan gereja Bapak, Bapak Rudi Nadia Abraham, dimanapun mereka, dimanapun Bapak itu berada sekarang Bapak, lindungi mereka. Kami serahkan ke tangan-Mu, agar KBI selalu jaya di Indonesia Bapak, terutama di Tapanuli Utara, negeri Sigotom.
Jemaat-jemaat yang terkasih hari ini, mohon perlindungan Bapak, berikan petunjuk untuk hamba-Mu, untuk jemaat-Mu Bapak, agar masyarakat GBI bertambah. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami berdoa Bapak, doa syafaat buat Bapak, terima doaku, terima persembahan kami. Kami sudah mendengarkan puji-pujian dari-Mu ya Bapak, melekat lari hati pikiran kami Yesus, melekat di hati pikiran kami. Jangan menyimpang dari jalan-Mu Tuhan Yesus. Maafkan hamba-Mu, maafkan kami Tuhan. Pimpinan gembala sidang kami yang terkasih, Bapak Tony Silitonga Bapak, berikan kemurahan jalan-Mu, berikan petunjuk-Mu Tuhan untuk beliau dan Ibu tersayang Tuhan yang selalu menopang gembala sidang kami. Berikan kesehatan yang melimpah, berikan kepintaran Tuhan Yesus. Kami tidak mau yang terbelakang, kami yang mau terdepan Tuhan. Anak-anak beliau Tuhan, dimanapun mereka berada, kami serahkan ke tangan-Mu. Engkau mencukupi segala keperluannya Bapa, mencukupkan segala keperluannya dimanapun mereka berada. Lumbung-lumbung kami Tuhan Yesus, cukupkan Tuhan. Pertanyaan kami Tuhan Yesus, di sawah di ladang berkati Tuhan 50, 100 kali lipat Engkau tunjukkan mujizat-Mu Tuhan. Dengan apa kami memuji-Mu Tuhan, dengan apa kami menyembah-Mu Yesus. Tolong bantu kami Tuhan, Roh Kudus. Segala pelayan-pelayan gereja-Mu Bapa yang kami kurang pandai, benahi kehidupan kami Bapa, berikan petunjuk-Mu Tuhan Yesus, agar gereja-Mu terdepan. Kami memuji dan menyembah-Mu Bapa hari ini. Sebentar lagi gembala sidang kami Bapa, berikan berita-Mu, Injil yang terbaik, mendekat pikiran kami Tuhan. Dan anak-anak-Mu di gereja ini Bapa, semua pelayan-pelayan gereja-Mu, lindungi mereka. Berikan anugerah yang mulia dari-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, shalom. Silakan bergosong sama Tuhan, silakan duduk saudara. Haleluya. Kita bersuka cita hari ini, amin. Siapa yang memberikan kemuliaan yang terdahsyat bagi Raja kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sejalannya mentari
Banyak yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tuhan Yesus. Amin Tuhan. Sungguh Ini pengakuan kami. Ini pengakuan kami di hadapan-Mu. Sangat dahsyat. Sangat dahsyat. Sangat dahsyat. Teramat dahsyat. Sangat dahsyat. Teramat dahsyat. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Silakan duduk bersama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebelum kita memberikan komentar persembahan kita kepada Tuhan, kita mendengarkan pujian dari BBI langsung saja. Kita kepada Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rencana indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Ku perbuat dalam hidup kami Tuhan. Yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rencana indah, rencana indahmu terjadi di
kami bersyukur ya Tuhan. Banyak perkara yang kami boleh alami dalam hidup ini. Tetapi sampai hari ini kami boleh berdiri di hadapan Tuhan. Kami boleh merasakan kasih setia Tuhan. Kami boleh merasakan berkat-berkat Tuhan. Kami boleh merasakan kesehatan yang daripada Tuhan. Sungguh segala sesuatunya adalah karena kemurahan Tuhan yang begitu besar di dalam hidup kami. Layaklah kami bersyukur hari ini ya Bapa. Dan kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang hari ini mengalami begitu banyak masalah. Secara khusus Tuhan kami berdoa buat orang tua kami Opung Jeliper, di mana hari ini dia tidak dapat beribadah oleh karena anaknya yang Engkau sudah panggil pulang. Tuhan, beri kekuatan kepada orang tua kami ini sehingga dia tetap kuat dalam segala situasi yang sedang dia hadapi. Kami tahu ini adalah situasi yang sulit baginya, tapi kami yakin dan percaya Tuhan kami adalah Tuhan yang setia. Setiap perkara kami boleh tanggung ketika kami ada bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, dan saatnya Tuhan kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami hari ini, kami siap untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap diberkati. Haleluya, yang siap diberkati Tuhan. Kita sama-sama katakan, amin, amin, shalom, shalom. Bapak Ibu, saya bersyukur kalau kita boleh kembali bertemu di tempat ini. Ya, karena memang ternyata hidup ini bukan rancangan kita, tetapi kehendak Tuhanlah yang terjadi. Ya, kemarin ketika kami melayat ke rumah duka, itu yang saya sampaikan. Rancangan kita punya umur yang panjang. Rancangan kita ingin punya badan yang sehat. Tapi ternyata enggak semua itu sesuai dengan rancangan kita. Karena keputusan akhirnya adalah tetap keputusan Tuhan. Jadi kalau hari ini kita masih bisa bertemu, kalau hari ini kita masih bisa beribadah, bersyukurlah. Bukan berarti kita ini orang yang hebat, yang tidak akan mengalami yang namanya kematian. Bukan kita ini berarti orang yang hebat, yang gak mengalami yang namanya sakit penyakit. Tetapi kalau kita masih diberikan umur yang panjang, boleh beribadah hari ini, maka gunakanlah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita masih masuk dalam renungan firman Tuhan, waktu Tuhan yang terbaik. Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-29 ya. Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-29. Sama-sama kita baca 2, 3 ya. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Saya sengaja garis bawahi dan buat warna yang berbeda kata sabar. Kenapa? Karena sabar ini berhubungan dengan waktu. Sabar ini berhubungan dengan masa. Dan saat ini kita sedang merenungkan tentang waktu Tuhan yang terbaik. Dan mau tidak mau, maka di dalamnya kita harus bisa menerima kata-kata yang berkata sabar. Namun firman Tuhan ini mengajak kita Bapak Ibu Saudara untuk membuat sebuah perbandingan. Apa yang kita bisa perbandingkan? Yang kita bisa perbandingkan di sana adalah orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohannya. Jadi pilihannya ada dua. Orang yang sabar itu memiliki pengertian yang besar. Tetapi orang yang cepat marah justru bukan menunjukkan siapa dia dan siapa. Orang yang cepat marah itu justru bukan menunjukkan kehebatannya. Orang yang cepat marah itu justru bukan menunjukkan dia itu orang yang paling kuat, orang yang paling berpengaruh. Tetapi Alkitab kita catat orang yang suka marah adalah orang yang sedang menunjukkan kebodohannya. Lalu di mana kita sebagai umat Tuhan? Saya percaya kita akan lebih memilih orang yang besar pengertiannya. Dan orang yang besar pengertiannya ini mau tidak mau, suka tidak suka, maka kita harus memiliki yang namanya sifat kesabaran. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa yang dimaksud dengan sabar? Ya, apa yang dimaksud dengan sabar? Ya. Sabar itu yang pertama dapat menahan diri untuk tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Itulah pengertian sabar. Jadi pengertian yang sabar yang pertama adalah dapat menahan diri untuk tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.
Kenapa? Karena orang sabar itu akan selalu berhadapan dengan yang namanya masalah. Kalau kita nggak punya masalah, nggak perlu yang namanya sabar. Kalau nggak punya tantangan, nggak perlu yang namanya sabar. Kalau nggak ada sesuatu tekanan, nggak perlu yang namanya sabar. Jadi sabar itu selalu berhubungan dengan yang namanya tantangan. Sabar itu selalu berhubungan dengan yang namanya masalah. Tetapi untuk menyelesaikan masalah itu, maka kata sabar ini perlu ada di dalam hidup kita. Kenapa? Karena supaya kita tidak bertentangan dengan hukum yang sedang berlaku. Jangan sampai hanya karena emosi, hanya karena marah, kita jadi berurusan dengan hukum, Bapak Saudara. Ya. Orang sekarang ini memancing-mancing keributan untuk memancing kesabaran kita itu supaya tidak lagi tinggal di dalam hidup kita. Lalu kita marah, kita mukul, atau kita caci maki. Akhirnya justru yang kita sampaikan dan yang kita perbuat itu akan berurusan dengan hukum. Apalagi sekarang ada undang-undang ITE, ya, undang-undang yang berhubungan dengan medsos. Di medsos aja kita berhati-hati untuk mengucapkan kata-kata. Jangan sampai ada kata-kata kita yang menyinggung orang lain. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat di Facebook, curhatnya di Facebook juga hati-hati. Kalau curhat di Facebook itu kita menyampaikan apa yang terjadi dalam hidup kita, itu sama kita sedang mempermalukan diri kita. Curhat di Facebook itu justru kita memaki-maki orang, dan di sana ada kata-kata yang menyebut nama orang itu, hati-hati juga. Nanti orang itu nggak berterima, dia akan melaporkan kita ke hukum, maka kita akan berhadapan dengan hukum. Jadi apa yang kita harus lakukan? Maka tidak ada kata lain, sabar. Kenapa? Sabar itu akan membuat kita tidak bertentangan dengan hukum. Amin, Bapak Saudara. Ya. Ini yang kita harus perhatikan. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan sabar? Yang kedua yang dimaksud dengan sabar itu bukan pasif, namun aktif. Dari mana kita lihat Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Dikatakan di sana, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan dengan kita. Jadi kata sabar itu bukan berarti kita berdiam diri. Kata sabar itu bukan berarti ya sudahlah apa yang terjadi ya terjadilah. Kata sabar itu bukan berarti atau emak manang pena terjadi. Enggak. Kata sabar itu adalah sesuatu yang harus kita tekuni untuk mencapai apa yang menjadi tujuan kita. Di balik itu bukan karena ambisi, tetapi karena kita sedang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang kita sedang kerjakan, dan ini akan kita lihat hasilnya melalui kesabaran demi kesabaran yang kita tanamkan dalam hidup kita. Kita tinggal di daerah pertanian. Yang mau tidak mau, kita harus hidup dari bertani. Lalu kita bilang, saya mau sabar. Tinggal di Sigotom ini. Saya mau sabar, hidup di desa yang terpencil. Saya mau sabar dengan kondisi dan keadaan bagaimana situasi yang ada di desa. Walaupun selama ini saya hidup di kota. Sekarang saya sudah tinggal di desa, saya mau sabar. Lalu kita nggak kerja apa-apa, yang nggak ada artinya Bapak Saudara, nggak ada hasilnya. Tetapi yang Tuhan mau apa? Ketika kita ditempatkan di satu tempat, maka di tempat itu kita dengan sabar untuk mengelola segala sesuatunya, dengan sabar mengerjakan segala sesuatunya, dengan sabar menekuni apa yang kita kerjakan, maka pada waktunya kita akan mendapatkan hasil dari apa yang kita kerjakan. Tetapi seandainya kita nggak sabar dan berkata, saya nggak mau tinggal di sini, maka kita pergi, maka kita nggak akan dapat apa-apa. Atau kita berkata, ini desa akan saya rubah supaya tidak menjadi desa pertanian lagi, tapi mau saya buat jadi desa industri. Lalu dengan ambisi kita merubahnya. Mungkin suatu waktu kita bisa, tetapi apa yang terjadi Bapak Saudara? Kalau itu dilakukan dengan ambisi dan kemarahan, justru akan merusak kita.
Karena mengubah satu tatanan yang sedang biasa itu nggak gampang. Itu nggak gampang. Bapak Ibu beli mesin yang tidak ada ditanam orang di kampung ini, maka mesin itu akan mubazir. Tetapi ketika kita melihat pertanian di daerah kita ini, jagung sudah banyak, jeruk sudah banyak, nanas sudah banyak. Lalu kita mulai mengubah pola pikir kita. Oh, saya mau jadi orang industrinya saja. Saya akan beli mesinnya. Maka mesin itu akan berfungsi dengan baik. Kenapa? Karena sudah ada yang mengelolanya. Tetapi kalau kita hanya dengan ambisi, lalu kita kerjakan sesuai dengan pikiran kita, nggak melihat situasi yang ada, itu malah menjadi kerugian bagi kita. Jadi pasif di situ Bapak Saudara nggak berbuat apa-apa, tetapi sabar itu nggak sama dengan pasif. Sabar itu aktif untuk melihat setiap kondisi yang ada. Saya sering bilang sama anak-anak saya gini, nggak perlu pintar, walaupun pintar itu penting, tapi yang lebih penting itu adalah bijak. Kamu pintar, oke, boleh. Kamu pintar, wah saya setuju. Kamu pintar, saya dukung. Tapi untuk apa pintar kalau tidak bijak? Dan seringkali orang pintar itu nggak berlaku di satu tempat. Orang pintar itu nggak bermanfaat di satu tempat. Kenapa? Karena nggak bijak menempatkan kepintarannya untuk kebutuhan dan keperluan orang banyak maupun untuk kebutuhan dan keperluannya diri sendiri. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua, sabar itu aktif. Aktif kerja. Kemarin saya ngomong-ngomong dengan si Angga. Dia bilang begini sama saya, mulau dan pala kuliah amang. Saya bilang gak apa-apa juga. Gak apa-apa juga. Tapi maunya bijak. Kenapa saya bilang begini? Ini zaman sudah berubah. Jangan nanti suatu kali kau ditempatkan di satu daerah. Saya kasih contoh. Di daerah itu orang melihat kamu itu, wah si Angga ini orangnya bagus. Si Angga ini orangnya terampil. Si Angga ini orangnya baik. Si Angga ini orangnya bertanggung jawab. Cocok ini jadi kalau calon kepala desa. Kan gitu Bapak Saudara. Lalu rame-rame lah masyarakat bilang, calon kepala desa kita yang terbaik itu, yang cocok itu adalah si Angga. Lalu masuklah kepada aturan dan peraturan. Calon kepala desa serendah-rendahnya harus S1. Akhirnya apa yang terjadi? Gak jadi Bapak Saudara. Kenapa? Karena kita gak bijak menyikapi ini, zaman sudah mulai berubah. Iya kan? Walaupun nanti suatu ketika itu gak berfungsi atau gak berguna karena kita bekerja di suatu pekerjaan yang gak menuntut kita ini seorang sarjana atau tidak. Tetapi untuk mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita secara pribadi, persiapkan. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Maka untuk itu hari ini persiapkan hidupmu. Jangan menjadi orang yang pasif. Sekalipun kau harus sabar, tapi tetaplah aktif untuk melihat perubahan demi perubahan di hari yang akan datang. Amin. Nggak usah terlalu hebat-hebat kali. Harus di universitas yang paling besar, universitas ternama, enggak juga. Keberhasilan enggak dijamin dengan universitas ternama. Bahkan kemarin ada S2 tamatan dari Universitas Indonesia, itu mau bunuh diri karena enggak dapat kerja. Walaupun jaminannya lebih besar dari universitas ternama itu untuk dapat pekerjaan. Tapi jangan menutup kemungkinan ada cara Tuhan untuk membuka pekerjaan bagi setiap kita, amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata enggak itu yang menjadi alasannya. Yang menjadi alasan kita adalah kita memang mau buka kesempatan dalam hidup kita. Jadi ketika kesempatan terbuka, kita ini bisa diterima. Maka untuk itu supaya kita bisa diterima, maka kita jangan pasif, tetapi tetaplah aktif. Jadi anak-anak muda kami kemarin ada gerakan cinta rumah Tuhan. Saya senang. Tapi jangan hanya rame-ramenya aja, mari isi. Cinta rumah Tuhan itu ngapain? Kebersihan. Cinta rumah Tuhan itu ngapain? Perhatikan gereja. Cinta rumah Tuhan itu apa? Lihat musik. Kenapa? Ini nanti bermanfaat juga di hari yang akan datang. Akan bermanfaat juga.
Mungkin dia orang yang baik, mungkin dia orang yang sabar, mungkin dia orang yang bertanggung jawab. Tapi dia nggak bisa apa-apa di gereja. Jadi WL nggak bisa, jadi pemain musik nggak bisa. Lalu ngapain? Ya udahlah dipakai untuk tukang apa? Sapu gereja. Baulan Indona mampu, jadi buat bayenon. Jangan sampai seperti itu. Jadi hari ini masa mudamu isi. Jangan dengan pasif tapi aktif. Mari lihat. Supaya apa? Supaya nanti pada waktu yang akan datang engkau bisa memiliki kesempatan yang luar biasa. Jadi untuk itu hari ini kata sabar itu bukan berdiam diri. Tapi kata sabar itu sama dengan orang yang bertekun dalam pekerjaan. Yang ketiga, apa itu sabar? Ya sabar itu harus dibangun menjadi kekuatan. Jadi sabar itu adalah kekuatan. Unang kalau tabayan gorang geleng tasi sabar. Dengan tujuan asa sabar di mana? Apa dia kayak sabar? Kenapa nggak kuat? Olah didokok kalah hata saotik nggak mangamuk. Olah didokok kalah hata saotik nggak emosi. Nggak sabar. Jadi orang yang sabar itu adalah orang yang sedang membangun kekuatannya. Yakobus pasal yang pertama ayat yang keempat. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi untuk apa kita melatih kesabaran kita? Supaya kita punya kekuatan. Untuk apa kita melatih kesabaran kita? Supaya kita ini menjadi orang yang mampu menghadapi gelombang-gelombang kehidupan. Sabar. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mungkin kita katakan kita udah tua. Tortu dia mamangan non. Ya kepada anak-anak kita sedang membangun karakter anak-anak kita juga. Unang sampai marsugut kegeleng tahun gabi par emosi, par darah panas. Alanya ha, alana tiki kita mengajari bana, olah salah sotik pastap, olah salah sotik sipak, olah salah sotik tujang. Begitu dia nanti dewasa ya seperti itu sifatnya. Kenapa? Karena diturunkan oleh orang tuanya. Jadi untuk itu apa yang kita harus lakukan? Ya kita tunjukkan bagaimana seorang yang sedang membangun kekuatannya dengan kesabaran. Sehingga terbentuklah anak-anak yang ramah, anak-anak yang sopan, anak-anak yang tahu untuk menempatkan diri di mana dia berada. Karena itu semua dilatih dari rumah. Itu dilatih dari keluarga kita. Apalagi mau loro tulang na kan. Tor disukum mati bana. Bere. Kalas piga naik. Ala sobat. Dang songoni torin nah itu do kan. Kala sobat tulang. Apa dang taboto. Mau loro ibana tu hita bapa. Di dia keriju. Boto-boto mui. Sering kita yang ngomong gitu, makanya dia niru Bapak Saudara. Tapi ketika dia buat kita larang, ketika dia buat kita marah, padahal dia sedang niru kita. Bapak, ngalu jahok. Ay sodong matam, ay bere ko baru mula kiba. Padahal kan keperluan kesabaran Bapak Saudara. Ay bawa memang ngalu jahita. Tapi kan nggak salah kalau kita bilang itu abang. Tapi seringkali yang muncul apa? Emosi. Makanya anaknya juga jadi terbentuk menjadi anak yang emosi. Molodang sarupa geleng tatu hita, itu sama saja seperti lagunya Buru di pose 5. Buah semangka berdaun sirih, nggak ada itu Bapak Saudara. Kan anong dosong ini ceritakan? Wasa gabi panako. Pasti na panako do bapakmu. Oh dang panako bapakku. Justru bapakku polisi do. Setiap dalam da polisi bapakmu gabi panako ho. Ala nadong do hata mandokon bawa buah mangga tidak jauh dari pohonnya. Olo, ale pohon manggai adong di tepi ni sungai. Jadi mada butuh sungai gabi dibuahan. Dia utong sian bapakna katanya Bapak Saudara.
Kan nggak umum itu Bapak Saudara. Tapi yang pasti apa yang kita buat itu akan ditiru oleh anak-anak. Maka untuk itu perlu yang namanya sabar. Untuk apa? Membangun kekuatan. Kan? Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan maka perlu yang namanya kesabaran untuk melatih kita. Iya, ya ini agak panjang ini. Yang pertama, kalau kita memiliki kesabaran, Kejadian pasal yang ke-29 ayat ke-20, kita belajar dari seorang yang bernama Yakub. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu, tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Jadi sabar itu perlu untuk apa? Yang pertama, untuk kita sampai kepada tujuan. Untuk kita sampai kepada apa yang kita cita-citakan. Untuk kita sampai kepada apa yang kita inginkan. Seringkali karena ketidaksabaran, maka semuanya jadi berantakan. Karena ketidaksabaran, semuanya jadi terbengkalai. Tetapi Yakub tahu bahwa dia begitu mencintai yang namanya Rahel. Ditipu berulang-ulang, dibodohi berulang-ulang, tidak dianggap berulang-ulang oleh pamannya bukan orang lain. Kalau dia berkata, anggo halak nasing, bawa beno nate, apala tulang niba mama manggabusi iba, apala tulang niba managabe mape songono tuiba. Tetapi Yakub tidak menunjukkan sikap yang seperti itu. Yakub tetap menunjukkan kesabarannya. Kenapa? Karena dia punya tujuan, yaitu apa? Mendapatkan seorang gadis cantik yang bernama Rahel. Hari ini apa tujuan kita? Berkenan di hadapan Tuhan. Bagus. Apa tujuan kita? Menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Iya. Apa tujuan kita? Menjadikan anak-anak kita anak-anak yang sukses. Maka perlu yang namanya kesabaran. Jangan ketika kita punya masalah, maka kita nggak datang lagi ke gereja. Ketika kita punya masalah, maka kita nggak peduli lagi dengan gereja. Ketika kita punya masalah, maka kita nggak mau tahu lagi dengan apa yang namanya pekerjaan Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan perlu yang namanya kesabaran dalam hidup kita. Kenapa? Karena ada tujuan dalam hidup kita. Saya mau bertanya kepada kita, adakah kita hidup nggak punya tujuan? Saya yakin dan percaya jawaban kita tidak ada. Karena setiap kita hidup pasti ada tujuan. Maka untuk tujuan itu diperlukan yang namanya kesabaran. Kemarin ketika kami berdoa ke rumah keluarga dari Bapak Anto, ya kan, karena istrinya kurang sehat, Ibu Gembala bilang gini, waktu masih di kandungan anak-anak itu tompang tangan. Doakan terus dalam nama Yesus, berkati dalam nama Yesus, berikan kesehatan dalam nama Yesus, anak lahir normal dalam nama Yesus. Dan itu setiap hari. Untuk rutinitas yang dikerjakan setiap hari, maka mau tidak mau, suka tidak suka harus ada yang namanya sifat kesabaran. Jangan hari ini didoakan, besok enggak. Hari ini didoakan, ya kapan tenangnya aja didoakan, besok enggak didoakan lagi. Lalu Tuhan bilang, ya sudah, bangunan juga kalau dibangun, hari ini dibangun besok enggak, hari ini dibangun besok enggak. Maka bangunan ini gak akan pernah selesai-selesai Bapak Saudara, malah bangunan ini akan jadi lumutan. Dan ketika dia sudah lumutan, dia gak akan lagi bisa connect dengan semen. Dia gak akan bisa lagi lengket dengan semen. Dan justru bangunan ini kalaupun jadi, maka bangunan ini tidak akan kuat. Bangunan ini akan menjadi bangunan yang mudah goyah dan runtuh. Maka untuk supaya bangunan ini kuat, itu harus dilakukan bangunan yang berkelanjutan. Supaya apa? Semuanya itu lengket Bapak Saudara. Ini untuk membangun bangunan yang secara fisik. Kita sedang membangun kehidupan kita secara rohani. Tetapi pembangunan secara rohani enggak secara terus menerus kita kerjakan. Maka bangunan yang tidak secara terus menerus dikerjakan itu akan mudah roboh. Jadi untuk itu kepada semua jemaat kami yang kami kasihi dan yang kami cintai, jangan jadi Kristen yang namanya Kristen tomat. Hari Minggu tobat, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kumat. Hanya sekali-sekali tobatnya. Harus tobat yang benar-benar tobat. Kenapa? Orang tobat itu enak loh Bapak Saudara. Saya pernah dengar sebuah cerita begini. Ada seorang preman dan dia bukan beragama Kristen.
Tapi dia cinta kepada seorang gadis yang beragama Kristen. Lalu dia bilang, aku suka sama kamu, aku cinta sama kamu, mau gak kamu jadi istriku? Lalu si perempuan ini bilang begini, saya gak mau menikah dengan orang yang tidak seiman dengan saya. Oh kalau itu gampang, saya akan merubah keyakinan saya dan saya akan beribadah ke gereja. Dan ternyata benar, minggu besoknya si gadis ini melihat si pemuda itu sudah ada di gereja. Tapi si gadis ini gak langsung terima, dia mau lihat dulu prosesnya. Kenapa? Karena gak segampang itu orang berubah, dia pikir begitu. Ternyata memang benar, si laki-laki ini orang belum datang ke gereja, dia sudah pergi ke gereja. Orang belum ada datang di jemaat, belum ada pendeta, belum ada penatua, belum ada, si laki-laki sudah ada di gereja. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menunjukkan kebenciannya kepada gereja. Jadi ketika dia datang pagi-pagi ke gereja, maka setiap bangku-bangku gereja itu dia buat kotoran. Sehingga orang yang datang harus lap lagi. Tiap minggu itu dia lakukan, Bapak Saudara. Supaya apa? Supaya kebenciannya tersalurkan dan keinginannya untuk mendapatkan si gadis Kristen itu jadi terjadi, jadi kenyataan. Tapi ternyata Tuhan kita Tuhan yang bukan Tuhan yang bodoh. Dia melindungi setiap umatnya. Amin, Bapak Saudara. Satu ketika dia sedang berkendaraan, dia dihantam oleh sebuah truk, lalu tercampak, dan dia tercampak ke tengah jalan, dan ketika dia tercampak ke tengah jalan ada bus yang sedang melaju dengan kencang. Ketika dia lihat bus yang melaju dengan kencang itu dia mulai ketakutan, dan pada saat yang sama dia menjerit dan berkata, Yesus kalau engkau adalah Tuhan, selamatkan saya. Dan tiba-tiba saja dia melihat truk bus yang hampir menabrak kepalanya itu, ada seorang yang berbaju putih menahan truk itu dan pas di samping kepalanya. Dan dia selamat. Lalu dia bilang, hari ini saya akan setia karena dia benar. Yesus adalah Tuhan. Yang tujuannya tadi nggak benar. Tujuannya tadi yang lari dari yang sebenarnya. Tapi Tuhan kita dahsyat dan luar biasa, Bapak Saudara. Si gadis juga kan sabar. Coba dia langsung bilang, oh udah ke gereja. Udahlah, kita menikah saja. Oh, udah ke gereja. Orang-orang akan lihat, dia bisa masuk jadi Kristen karena si gadis. Maka aku akan dikatakan orang, kamu adalah seorang perempuan yang hebat. Bisa membuat orang yang tidak seagama jadi masuk Kristen. Enggak juga, Bapak Saudara, dia sabar, ikuti prosesnya Tuhan. Sampai suatu ketika, Tuhan menjamah si laki-laki itu. Dan si laki-laki itu benar bertobat, dia tinggalkan pekerjaannya jadi preman. Apa? Karena tujuan itu akan terjadi ketika kita memiliki kesabaran dan kesabaran. Mari Bapak Saudara, apa tujuan kita datang ke gereja? Apa tujuan kita ikut Tuhan? Dan kalau kita mau lebih luas lagi, apa tujuan kita hidup? Atau hanya sekedar hari-hari aja? Atau hanya sekedar menikmati hidup saja? Lalu kita setelah mati, Tuhan akan tuntut tanggung jawab dari kita. Apa yang kita mau katakan? Apa yang mau kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini selagi kita masih hidup, mari menjadi orang yang setia di hadapan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, apa yang kita lihat dari kesabaran? Kejadian pasal yang ke-30 ayat yang ke-27. Tetapi Laban berkata kepadanya, sekiranya aku mendapat kasihmu telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau. Yang kedua, kesabaran itu akan menjadikan kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Kita di Sigotom ini dengan keadaan kondisi kita, mau dihina, mau diejek, mau diapa, ya nggak apa-apa, ada kesabaran. Dan suatu waktu orang akan melihat kesabaran ini akan berbuah. Supaya apa? Supaya menjadi berkat bagi orang lain. Dengan kesabaran kita akan menunjukkan inilah sebenarnya anak Tuhan. Inilah sebenarnya gereja Tuhan. Tapi coba kita lihat keluarganya, waduh. Ini baru keluarga Sitiruwono. Keluarga Sitiruwono baru jadi berkat bagi orang lain, Bapak Saudara. Jadi yang kedua, kesabaran itu akan menjadikan kita menjadi saluran berkat. Yakub itu dikirim oleh karena pelarian dari Kanaan ke tanah Aram untuk menjumpai tulangnya di sana karena dia sudah menipu abangnya. Tetapi Esau menjual hak kesulungannya kepada Yakub. Lalu Yakublah yang diberkati. Dan ketika dia lari kepada tulangnya Laban,
Berkat Tuhan itu dia bawa. Dan dia terus dan terus hidup dalam berkat itu. Dan bukan hanya dia yang menikmati berkat itu, termasuk tulangnya menikmati berkat itu. Mereka semakin kaya dan semakin kaya. Itulah buah kalau kita memiliki Tuhan dalam hidup kita. Sabar dan tekun, Bapak Saudara. Saya percaya GB Sigotong akan menjadi berkat. Bukan hanya di Sigotong, Pangaribuan, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Kita akan jadi berkat. Kita akan jadi berkat, Bapak Saudara. Kalau kita bisa menjadi saluran berkat. Mari jadi saluran berkat, Bapak Saudara, buat siapa? Jangan lihat, saya bisa apa? Saya mampu apa? Ada Tuhan yang bersama dengan kita. Dia akan yang memampukan kita. Yang ketiga, Bapak Saudara, belajar dari Yakub. Kejadian pasal yang 31 ayat 29. Aku ini berkuasa untuk berbuat jahat kepadamu. Tetapi Allah ayahmu telah berfirman kepadaku tadi malam, jagalah baik-baik, jangan engkau mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Yang ketiga, kesabaran kita itu menarik perhatiannya Tuhan. Amin. Kita akan melihat apa yang difirmankan Tuhan. Walau 1000 rebah di sebelah kananmu, 10.000 rebah di sisi kirimu, tapi engkau akan tetap berdiri dan berkata, Tuhan dahsyat. Kita akan melihat musuh demi musuh akan jatuh dan berjatuhan. Kenapa? Karena selalu dan selalu ingin menjatuhkan kita. Tetapi kita melihat Tuhan selesaikan satu persatu. Tuhan kerjakan satu persatu. Dan apa yang sudah Tuhan kerjakan itu jauh lebih sempurna dari apa yang kita bisa kerjakan. Jadi kesabaran kita itu menarik perhatiannya Tuhan, Saudara. Orang bilang kita bodoh, orang bilang kita nggak punya kekuatan, nggak apa-apa. Tapi kita akan lihat musuh demi musuh kita satu persatu akan berjatuhan di depan mata kita. Amin. Kita lihat, Saudara. Kita akan lihat. Yang pastinya kuncinya apa? Kesabaran. Orang yang menghina kita, orang yang merendahkan kita, orang yang menjatuhkan kita. Satu waktu Tuhan janji, engkau akan lihat tanganku bekerja untuk membelamu, untuk menyelamatkanmu, untuk menolongmu. Mereka akan jatuh. Itu janji Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apapun masalahmu, apapun persoalanmu, yakin benar Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Karena dalam segala hal Dia adalah Allah yang setia, yang selalu bersama-sama dengan kita. Saya undang hamba Tuhan untuk ada di depan. Dalam hidup ini ada banyak perkara yang kami sedang hadapi. Tapi satu hal yang pasti, jaminan kami adalah kebenaran firman Tuhan. Yang berkata bahwa Engkau Tuhan yang setia. Tuhan adalah yang penolong dan menjadi sahabat kami. Untuk memberi kekuatan kepada kami menanggung setiap perkara demi perkara yang boleh terjadi dalam hidup kami. Haleluya. Sedang jemaat, mari angkat tangan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, lihat jemaatmu hari ini. Tidak ada di antara kami yang tidak lepas dari yang namanya masalah. Tidak ada di antara kami yang tidak mengalami yang namanya tekanan. Tidak ada di antara kami yang tidak mengalami yang namanya persoalan. Setiap kami mengalami itu semua ya Tuhan. Tapi hari ini ketika kami hadir di tengah-tengah ibadah hari ini, Engkau Tuhan hadir bersama-sama dengan kami, memberikan setiap kekuatan demi kekuatan bagi kami. Maka setiap di sini angkat tangan di hadapan Tuhan. Engkau memberi kekuatan baru dan kekuatan baru bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus, Engkau memberikan kekuatan bagi setiap kami. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan. Yang hari ini butuh pertolongan, tangan Tuhan terulur memberikan pertolongan bagi setiap kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama yang percaya kita katakan. Amin.
Semuanya kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kita akan memberikan kebenaran persembahan kita yang kedua. Janganlah cembu berbuat baik, janganlah cembu berkata baik, janganlah cembu berpikir baik, tak akan menuai baik. Janganlah cembu, janganlah cembu berkata baik, janganlah cembu berpikir baik, janganlah cembu berkata baik, tak akan menuai baik. 30 kali ganda, 60 kali ganda, dan 100 kali ganda, tak akan menuai. 30 kali ganda, 60 kali ganda, dan 100 kali ganda, kita akan menuai. Kita akan menuai. Haleluya. Kita mau dengarkan pengumuman. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Warta sepekan Sunday Service Gereja Betel Indonesia Jemaat Sigotom. Waktu Tuhan yang terbaik, Minggu 22 Mei 2022 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Facebook GBI Sigotom, YouTube GBI Sigotom, Instagram Tony Silitongan 1, dan dilayani oleh Bapak Pendeta Tony Silitongan. Kami mengundang jemaat yang rindu untuk beribadah bersama kami. Senin ada doa pengerja bertempat di gereja kita pada pukul 19.30. Hari Rabu ada menara doa pukul 17.30 yang dilakukan di gereja. Pada hari Jumat ada ibadah doa puasa dan menara doa pada pukul 13.00 sampai 14.00 yang bertempat di rumah gembala. Pada hari Sabtu ada menara doa yang dilakukan di rumah masing-masing pukul 12.00 sampai 13.00 serta dilanjut ibadah pemuda remaja pukul 19.30 serta latihan musik dan pujian. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Yang pertama Bapak Rapi Panggabean 23 Mei 1970 yang ke-52. Yang kedua Odi Tambunan 27 Mei 2001 ulang tahun yang ke-21. Pada hari Minggu ada ibadah sekolah minggu pukul 7.30 serta dilanjut dengan ibadah raya pukul 10 waktu Indonesia Barat. Demikian warta sepekan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Limpahkan berkat
Sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat besar dari Bapa di surga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Yang percaya dan yang berkemenangan, sama-sama dengan iman kita katakan, amin. Amin.